Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh pergi ke sekolah. Dan hari ini kita percaya kita boleh ada karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, baiklah, mari kita berdoa dulu, dan setelah berdoa lalu kita lanjutkan dengan menyanyi. Nah, baik, untuk memulai pelajaran, anak Joshua memimpin kita dalam doa. Silakan anak Joshua berdoa. Ya, berdoa selesai. Terima kasih anak Joshua boleh memimpin kegiatan belajar kita. Dan hari ini kita juga akan belajar bersama-sama bernyanyi dengan judul lagu Kerja Sama-sama. Nah, anak-anak, sambil kita mendengarkan pujian yang ada di laptop, ya kita sambil belajar bersama-sama ya, kita menyanyi bersama-sama. Baik, kita akan mendengarkan lagunya. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Ayo kita nyanyikan pujian ini dengan semangat ya, sambil kita belajar dan kita mendengarkan musiknya. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan pujian tentang kita kerja sama-sama. Nah, dari lagu ini kita akan belajar beberapa hal. Nah, coba anak-anak menyebutkan makna dari lagu yang telah kita nyanyikan. Nah ya, anak-anak, jadi dalam lagu ini tadi mengajarkan bahwa kita harus selalu bekerja sama ya. Pada pelajaran sebelumnya anak-anak, kita juga sudah belajar bahwa kita harus saling mengasihi di dalam anggota keluarga. Nah, pada bagian hari ini kita juga akan belajar bagaimana saling menolong mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita di rumah, seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Pak Guru akan membaca. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lagu tadi mengajarkan kita untuk supaya saling tolong-menolong satu sama lain. Bisakah anak-anak menyebutkan apa yang anak-anak sudah kerjakan di rumah? Mulai pelajaran hari ini, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama,
kita memahami ya alasan kita untuk saling tolong menolong, dan yang kedua bagaimana perasaan kita ketika kita setelah membantu orang yang kita tolong, dan yang keempat kita juga bisa menyebutkan ya, contoh-contoh menolong orang di rumah. Dan yang berikutnya adalah kita belajar dari kisah dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yaitu pernikahan di Kana. Kompetisi dasar pelajaran kita hari ini adalah menerima dan mensyukuri keberadaan keluarga sebagai pemberian Allah. KD.2 menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan yang sederhana. Dan KD yang ketiga menyebutkan contoh-contoh tanggung jawab dalam keluarga. Dan yang keempat adalah mempraktekkan tanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan sederhana sesuai usia dan kemampuannya. Mekanisme pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama-tama kita akan memahami arti tentang menolong, lalu yang kedua kita belajar memahami kisah pernikahan yang ada di Kana, dan yang berikutnya kita akan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan yang pembelajaran kita pagi hari ini. Kita akan menyimak kisah Alkitab tentang kisah perkawinan di Kana. Jadi anak-anak membuka Alkitabnya sambil menyimak apa yang terdapat dalam kitab, dan kemudian setelah kita akan membaca, kita akan menonton sejenak. Tadi kita sudah belajar bagaimana melalui pujian kita diajar untuk saling tolong menolong, dan pada kegiatan pembelajaran hari ini kita juga akan membahas perbuatan atau sikap saling tolong menolong dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kita mensyukuri ya keberadaan keluarga kita sebagai pemberian Allah, dan juga kita juga dapat menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan yang sederhana. Dan kemudian kita juga tidak mampu menyebutkan contoh-contoh tanggung jawab dalam keluarga, serta kita juga dapat mempraktikkan tanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan-tindakan sederhana sesuai dengan usia dan kemampuan yang kita miliki. Hal-hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, berkaitan dengan tersebut, kita membuka buku kita yaitu pelajaran 4, yaitu saling menolong dalam keluarga. Saling menolong dalam keluarga. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata saling berarti berbalas ya, artinya berbalas-balas. Jadi ketika ada perbuatan tindakan yang saling, kalau ada teman yang membantu satu, berarti nanti temannya juga akan membantu temannya. Itu makna dari kata saling kan. Yang berikutnya adalah makna kata menolong. Menolong ini artinya membantu. Nah, membantu meringankan beban. Ya, jadi ketika ada orang atau teman atau saudara kita yang mengalami kesulitan, kita menolong, berarti kita membantu dia meringankan beban yang sedang mereka alami. Kata saling menolong artinya di sini adalah kita saling membalas dalam hal menolong. Jika kita mengalami kesulitan, teman
teman kita atau saudara kita bisa membantu menolong kita. Dan sebaliknya, jika saudara kita mengalami kesulitan, kita juga akan membantu mereka sehingga beban mereka yang berat dapat diringankan. Itulah makna kata dari saling menolong. Nah, dari hal ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau ada hal-hal yang mau disampaikan? Jadi di sini kita sudah belajar makna kata saling tolong menolong. Nah, dan yang berikutnya anak-anak, kita juga akan belajar menggali dari Alkitab, terutama pada pembelajaran kita hari ini yaitu dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Baiklah, kita akan membaca ayat Alkitab ini. Anak-anak silahkan membuka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama. Kita akan memahami apa sih yang terkandung dari kisah yang ada di Kana ini. Baiklah, kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-11. Anak-anak silakan membaca. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu, penuhlah dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang seduplah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, baik anak-anak, kita sudah membaca ayat Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan kita akan coba ya menyimak video sejenak. Kita akan menyaksikan video. Semoga video ini bisa memperjelas pemahaman anak-anak. Baik, silakan anak-anak, kita menyaksikan videonya. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya,
Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Baiklah anak-anak, kita sudah menyaksikan video tentang perkawinan di Kana. Nah, dari video tersebut kita bisa menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Ibu Yesus dan apa yang dilakukan Yesus. Silakan anak-anak dari video tersebut apa yang anak-anak pahami, silakan berikan komentarnya berdasarkan video yang sudah anak-anak saksikan. Nah, jadi berdasarkan video yang disaksikan tadi, kita sudah melihat dan juga berdasarkan ayat yang kita baca, kita juga sudah melihat apa yang dikerjakan Yesus ketika perkawinan di Kana. Nah, berdasarkan ceritanya bahwa Yesus melakukan mujizat, yaitu merubah air menjadi anggur. Nah, itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap ketika pesta perkawinan di Kana. Nah, jadi anak-anak, melalui pembelajaran ini kita belajar dia membantu dan meringankan beban, ya, sesuai dengan tema kita, meringankan beban bagi pesta yang ada di Kana, yang tadinya ketika pesta sedang berlangsung anggur mereka sudah kehabisan, sehingga pelayan-pelayan menjadi panik, dan Ibu Yesus melakukan tindakan menyuruh Yesus untuk membuat anggur. Dari pelajaran hari ini, belajar tentang saling menolong, kita juga sudah melihat apa yang berdasarkan arti kata dari saling menolong. Artinya menolong, artinya membantu, meringankan beban. Nah, dari peristiwa perkawinan di Kana tadi kita melihat Yesus sudah membantu perkawinan di Kana, sehingga yang tadinya mereka kehabisan anggur, dan sampai pesta selesai anggur mereka boleh tercukupi. Itu oleh karena Tuhan Yesus membantu meringankan beban mereka.
Nah, jadi anak-anak dari pelajaran ini kita belajar juga dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita di rumah. Kita sebagai anak juga memiliki sebuah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita di rumah sebagai anak apa? Nah, pertama-tama mungkin ya, silakan pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membantu orang tua meringankan beban mereka ya. Seperti pagi-pagi bangun tidur, kamu harus mengemaskan tempat tidurmu. Lalu kalau kamu bermain, kamu juga merapikan mainanmu. Itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang harus kamu kerjakan supaya beban pekerjaan orang tua di rumah menjadi lebih ringan. Nah, coba kalau kamu tidak mau membantu orang tua di rumah, kamu mainannya berantakan, lalu orang tua menjadi kerepotan karena harus merapikan mainanmu, lalu merapikan tempat tidurmu kalau kamu lupa dan sebagainya, banyak hal. Jadi melalui pelajaran hari ini tentang saling menolong, kita harus belajar dalam melakukannya. Nah, melakukannya di rumah untuk membantu meringankan beban orang tua sesuai dengan kemampuan atau yang bisa kamu lakukan. Nah, kalau misalnya kamu bisa hanya membuang sampah pada tempatnya, ya lakukan itu dengan baik. Nah, dan juga kalau kamu bisa bangun tidur, merapikan tempat tidur, lakukanlah itu dengan baik. Dan juga kalau kamu bisa membantu ibu mencuci piring, ya lakukanlah itu dengan baik. Dengan sesuai dengan pujian kita tadi juga mengatakan, mari kita kerjasama, kerjamu, kerjaku, kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi anak-anak, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kita kembalikan lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, untuk pelajaran hari ini, anak-anak ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Jadi nanti setelah mengerjakan tugas, anak-anak boleh mengumpulkannya. Dan tugas yang pertama yang anak-anak harus lakukan, yaitu anak-anak melihat di buku siswa halaman 49. Di situ dikatakan bahwa anak-anak mengamati sebuah gambar. Nah, setelah gambar itu diamati, lalu anak-anak menceritakan, menuliskan apa yang anak-anak tuliskan berdasarkan pengamatan anak-anak. Jadi nanti ditulis. Nah, setelah anak-anak tulis, nanti anak-anak membacakannya atau membacanya dengan maju ke depan dengan suara yang jelas. Dan yang berikutnya adalah anak-anak selain menulis cerita, anak-anak juga menjawab beberapa pertanyaan. Nanti beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab setelah mengerjakan beberapa tugas yang anak-anak kerjakan, nanti dikumpulkan. Baik, silakan anak-anak mengerjakan tugasnya sampai selesai. Baik, jika anak-anak sudah mengerjakan tugasnya, ya silakan dikumpulkan. Wow, anak Joshua luar biasa ya. Dia boleh menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya dan dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, bagi anak yang belum selesai, silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Oke, jika semua sudah selesai, ya sesuai dengan kesepakatan kita bahwa bagi yang sudah menyelesaikan tugasnya nanti akan membacakan hasil ceritanya berdasarkan gambar. Jadi anak-anak nanti maju ke depan dan menceritakan gambar menurut apa yang sudah ditulis. Silakan anak-anak boleh maju ke depan. Ya, silakan anak Joshua. Oh, oke, baik sekali. Anak Joshua boleh bercerita dengan baik sesuai dengan gambar. Berikutnya adalah Abraham. Ya, Abraham juga ternyata ya baik sekali. Nah, dari pelajaran ini silakan anak-anak menyimpulkan. Nah, ya, oke, baik. Jadi dari pelajaran hari ini yaitu tentang saling menolong dalam keluarga.
dari pelajaran kita mengambil beberapa hal. Yang pertama, saling menolong itu adalah merupakan melaksanakan perintah Tuhan. Dan yang kedua, menolong itu juga merupakan tindakan wujud kita mewujudkan rasa kasih kita kepada saudara kita atau keluarga kita. Dan yang berikutnya adalah tolong menolong ini kita dapat meringankan beban orang lain. Kita dapat meringankan masalah yang mereka hadapi. Bukan berarti kita dapat menyelesaikan ya, tetapi kita membantu meringankan. Setidaknya masalah-masalah yang mereka hadapi, mereka merasa ada yang membantu, ada yang menolong sehingga tidak ditanggung sendirian. Nah, jadi anak-anak, sebagai orang percaya, anak Tuhan, sebaiknya kita harus menolong orang lain dengan tanpa pamrih. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ibunya meminta tolong ketika perkawinan di Kana, anggurnya sudah habis. Yesus menolong dengan ketulusan, dia tidak meminta balasan dan sebagainya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga harus menolong keluarga kita, atau saudara kita, atau tetangga kita harus dengan tulus ikhlas. Karena dengan menolong ini kita juga melakukan perintah Tuhan, dan lebih daripada itu kita juga meringankan beban-beban keluarga kita. Pelajaran hari ini Bapak Guru akan memeriksa ya, setiap tugas yang sudah anak kerjakan. Nanti setelah Bapak periksa, saya akan mengembalikan hasil tugas yang sudah dikerjakan. Nah, semua hasil kerjaan anak-anak cukup baik ya, cukup baik supaya lebih hari lebih ditingkatkan lagi ya belajarnya, untuk lebih semangat lagi belajar. Dan kita akan menyudahi pelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita akan melanjutkan pada pelajaran minggu depan. Pada minggu depan kita akan belajar pada pelajaran yang sama, yaitu masih pada pembahasan pokok yang sama. Jadi anak-anak jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan, tetap mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan, yang diberikan dengan baik. Dan untuk mengakhiri pelajaran, silakan anak Abraham memimpin kita di dalam doa. Silakan, mari kita berdoa.